Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari 12 MIPA 5 dari kelompok 5 yang beranggotakan Gina Mutiara Ramadan, Ibnu Rafi Rizik, Nurul Hidayati, Rina Rahmania Fauziah, Siti Saadah Munawaroh, dan Yogi Chandra. Tugas ini dibuat untuk memenuhi nilai PKN yang digurui oleh Ibu Ani Ardiani SPD. Selamat menyaksikan. Di sini kita akan membahas tentang KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Materi yang akan dibahas yaitu pengertian, tugas dan fungsi, struktur, dan kesimpulan. KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Satu pengertian KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK merupakan badan baru yang dibentuk oleh pemerintah dengan tujuan memberantas korupsi. Badan ini memiliki kewajiban memberantas korupsi, terutama yang berskala besar yang sangat merugikan keuangan negara. Badan ini memiliki wewenang untuk mengadakan penyelidikan dan mengusut masalah korupsi. Namun pengadilan masalah korupsi tetap berada pada pihak pengadilan. Komisi ini didirikan berdasarkan kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam pelaksanaan tugasnya, KPK berpedoman kepada 5 asas, yaitu kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Tugas dan fungsi KPK. Tugas-tugas KPK sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 adalah sebagai berikut. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. KPK memiliki wewenang sebagai berikut. 1. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. Kedua, menetapkan sistem pelapor dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi. Ketiga, meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang berkait. Keempat, melakukan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi. Kewajiban KPK yang pertama, memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi. Kedua, memberikan informasi terhadap masyarakat yang memerlukan atau memberikan bantuan untuk memperoleh data lain yang berkaitan dengan hasil penentuan tindak pidana korupsi yang ditanganinya. Yang ketiga, menyusun laporan tahunan dan menyampaikan kepada Presiden, DPR, dan BPK. Yang terakhir yaitu menegakkan sumpah jabatan. Struktur organisasi KPK. Struktur organisasi KPK dijelaskan dalam bab 2 Pasal Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020.
Secara umum, lembaga KPK tersusun dari 3 kelompok, ini yang tercantum dalam bab yang sama pasal 3. Pertama, pimpinan, kedua, dewan pengawas, ketiga, pegawai yang merupakan penggerak, pelaksana, pendukung, dan pengawas yang tercermin dalam susunan organisasi Komisi Pemberantasan Korupsi. Susunan organisasi yang dibawahi langsung oleh pimpinan sesuai dengan pasal 6 terdiri dari 5 deputi dan 6 posisi jabatan. Di antaranya, staf khusus, Sekretariat Jenderal Inspektorat, Pusat Perencanaan Strategis Pemberantasan Korupsi, Juru Bicara, Sekretariat Pimpinan, Deputi Bidang Pendidikan dan Peran, serta Masyarakat, Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring, Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi, yang terakhir, Deputi Bidang Informasi dan Data. Jadi, kesimpulannya adalah A. Korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain serta selalu mengandung unsur-unsur penyelewengan atau dishonest, ketidakjujuran. B. Peran serta pemerintah dalam pemberantasan korupsi ditunjukkan dengan KPK dan aparat hukum lain. KPK yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi. Ada beberapa upaya yang dapat ditempuh dalam memberantas tindak korupsi di Indonesia, antara lain upaya pencegahan, upaya penindakan, upaya edukasi masyarakat, dan upaya edukasi LSM. Sekian materi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.